Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ensiklopedia Islami. Dalam berbagai kitab sejarah dan babat Jawa, Syekh Jumadil Kubro disebut sebagai leluhur Wali Songo. Petilasan yang diyakini sebagai makamnya berada di beberapa tempat di Jawa. Banyak orang datang untuk ziarah. Dalam Kronika Banten, Syekh Jumadil Kubro digambarkan sebagai nenek moyang Sunan Gunung Jati. Ceritanya, Ali Nurul Alam, putra Syekh Jumadil Kubro, tinggal di Mesir dan memiliki anak bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati. Dalam babat Cirebon disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro sebagai leluhur Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Kronika Gresik menyebut Syekh Jumadil Kubro memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putranya, Maulana Ishak dikirim ke Blambangan untuk menyebarkan ajaran Islam. Maulana Ishak adalah ayah Sunan Giri. Sementara itu, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mencatat bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah moyang para wali, tapi pembimbing wali pertama. Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel, datang dari Campa ke Palembang. Dari sana, ia kemudian ke Gresik untuk menemui Syekh Maulana Jumadil Kubro, seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jati. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubro, kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi. Ia dipilih untuk membawa ajaran Nabi di pelabuhan timur Pulau Jawa. Karenanya keruntuhan agama kafir telah dekat. Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah sepupu Sunan Ampel. Ia hidup sebagai pertapa di hutan dekat Gresik. Kisah Syekh Jumadil Kubro sebagai pertapa menjadi legenda di sekitar lereng Gunung Merapi, di utara Yogyakarta. Ia diyakini sebagai wali tertua yang berasal dari Majapahit. Ia hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syekh Jumadil Kubro dalam legenda itu diyakini berusia sangat tua sehingga dipercaya menjadi penasihat rohani Sultan Agung. Kisah Syekh Jumadil Kubro yang bernuansa perkawinan sedarah terdapat dalam babat Pajajaran. Saudara Sunan Ampel itu hidup sebagai pertapa di hutan dekat Gresik. Ia ditinggal mati istrinya ketika melahirkan. Putrinya tumbuh menjadi gadis cantik. Suatu hari, Jumadil Kubro melakukan hubungan badan dengannya hingga menghasilkan seorang putra. Karena malu, ia menceburkan diri ke sungai dan tenggelam. Ia dimakamkan di Gresik. Kendati namanya melegenda seantero Jawa, sejarawan Belanda, Martin van Bruinessen dalam Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat mendapati keanehan dalam namanya. Jumadil lebih mengingatkan kepada nama bulan ketimbang nama manusia. Nama ini adalah versi ingatan orang Jawa dari seorang penyebar Islam asal Asia Tengah. Van Bruinessen menjelaskan bahwa nama Jumadil Kubro merupakan penyimpangan dari Najmuddin al-Kubro. Di Jawa, pengucapan namanya berubah menjadi Najumadinil Kubro. Selanjutnya melalui penghilangan bunyi suku kata pertama dan penyingkatan suku kata keempat dan kelima, penyebutan namanya berubah lagi menjadi Jumadil Kubro. Jumadil Kubro memang mirip nama Arab tapi melanggar tata bahasa Arab. Kata Arab kubro adalah kata sifat dalam bentuk muannats atau feminin, bentuk superlatif dari kata kabir yang artinya besar. Sementara itu, bentuk kata muzakkar atau maskulin yang sesuai adalah akbar. Dalam sejarah keilmuan Islam, Najmuddin al-Kubro adalah satu-satunya tokoh terkemuka yang diberi gelar kubro. Ia mendirikan tarekat Kubrowiyah yang berkembang di Iran dan Asia Tengah pada abad ke-13 hingga ke-17. Ia seringkali hanya disebut dengan nama Kubro, menyebarkan ajarannya di Khwarizm, Asia Tengah, dan wafat di sana pada 1221. Tarekat Kubrowiyah kemudian menjadi salah satu aliran tasawuf paling awal yang masuk ke Nusantara. Aliran tasawuf yang berkembang paling awal adalah Akmaliyah dan Syatariyah, kemudian disusul Kubrawiyah, Hakmaliyah, Samaniyah, Rifaiyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan lain-lain. Kendati keberadaan Kubrowiyah tak tercatat di Indonesia, Syekh Jumadil Kubro menjadi jejak meyakinkan adanya pengaruh tarekat itu pada awal perkembangan Islam di Jawa. Nama Najmuddin Kubro dan silsilah tokoh Kubrowiyah lainnya disebut dalam beberapa babat, terutama Sajarah Banten Rante-Rante, sebagai guru dan teman seperguruan Sunan Gunung Jati ketika belajar di Makkah.
Dengan kata lain, babat ini menunjukkan Najmuddin Kubro dan spiritualitasnya, Tarekat Kubrowiyah, sebagai inspirasi utama Islam Sufi yang berkembang di Indonesia. Versi lain menyebut para Sayyid atau keturunan Nabi, dari Hadramaut, punya pengaruh besar terhadap Islam di Indonesia. Mereka datang ke Nusantara dalam jumlah besar baru pada abad ke-19. Sedangkan, para pedagang dan ulama telah sampai dan menetap di Jawa selama beberapa abad. Menurut mereka, para wali yang mengislamkan Jawa dan wilayah lain di Asia Tenggara adalah keturunan para Sayyid dari Hadramaut. Orang yang dianggap sebagai leluhur bersama mereka bernama Jamaluddin Husain Al-Akbar. Kiai Jawa cenderung mempercayai versi ini daripada versi babat yang di antara keduanya terdapat banyak kesejajaran. Kisah Jamaluddin Al-Akbar banyak persamaannya dengan Jumadil Kubro yang dikisahkan dalam babat. Cerita Jamaluddin Al-Akbar versi para Sayyid adalah bentuk upaya pada abad ke-20 awal untuk mengoreksi legenda-legenda Jawa. Dalam hal ini mereka mengganti nama Jumadil Kubro, yang telah lebih dulu populer sebagai leluhur para wali, dengan nama Jamaluddin Al-Akbar. Kata sifat Kubro diganti dengan kata Arab yang lebih tepat, yaitu Al-Akbar. Nama Jumadil diganti dengan nama Arab yang paling mirip, yaitu Jamaluddin. Begitu juga berbagai legenda yang berbeda dan tak cocok satu sama lain mengenai Jumadil Kubro digabungkan ke dalam keseluruhan kisah yang dibuat lebih koheren. Unsur yang tak sesuai dengan Islam, seperti perkawinan sedarah, juga dibuang. Upaya merevisi kisah tentang Jumadil Kubro adalah perumpamaan bagi metamorfosis sejarah Islam Indonesia. Perubahan nama Najmuddin Al-Kubro menjadi Jumadil Kubro, lalu berubah lagi menjadi Jamaluddin Al-Akbar bukan cuma soal evolusi bahasa. Sebagai seorang Sufi Asia Tengah berbahasa Persia, Jumadil Kubro mewarisi tradisi spiritual Iran. Mungkin saja ia dipengaruhi oleh amalan-amalan tantrisme. Ini yang membuat ajarannya menarik bagi orang Jawa, karena mudah ditempelkan kepada peninggalan berbagai tradisi tantrik pra-Islam. Perubahan namanya menjadi Jamaluddin Al-Akbar menunjukkan perhatian yang meningkat pada pengarapan secara bertahap Islam Jawa secara umum. Pendapat itu memang sekadar hipotesis. Jejak Najmuddin Al-Kubro dan ajaran yang dibawanya di Nusantara pun masih samar. Ia sendiri tak pernah datang ke Nusantara, karena hidup jauh sebelum orang-orang di Nusantara mulai naik haji. Namun, amalan Sufi Kubrowiyah yang telah mengilhami Wali Songo paling tidak diabadikan dalam nama simboliknya, Jumadil Kubro. Terima kasih telah menonton video dari kami, nantikan video-video menarik lainnya hanya di channel Ensiklopedia Islami.